Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Adriansa. Kali ini kita akan coba lihat bagaimana cara memulai menggunakan software aplikasi rancangan elektronika, yaitu dengan menggunakan Proteus. Kita akan mulai dengan rangkaian yang amat sederhana terlebih dahulu. Baik, diasumsikan bahwa para pemirsa sudah memiliki dan menginstal software Proteus, yaitu yang saya gunakan adalah Proteus 8 Professional. Biasa kita mulai dengan mendouble klik icon Proteus 8.9 ini. Saya gunakan Proteus Professional 8, dimana pemirsa dapat melakukan dengan software ini pembuatan atau simulasi skematik, atau membuat layout sebuah PCB, atau hanya simulasi biasa, dan ada beberapa guide, migration guide dan sebagainya. Untuk membuat dan mensimulasikan rangkaian, kita mulai dengan mengklik bagian atas, yaitu schematic capture, schematic capture. Baik, akan tampil seperti ini, Ini bagian tengahnya, yaitu tempat kita merancang schematic capture rangkaian komponen dan sirkuit. Kemudian di bagian atas ada beberapa menu, dan di sebelah kiri ada beberapa jenis-jenis yang bisa kita lakukan, jenis-jenis komponen. Yang paling atas ini adalah selection mode, yaitu mode menseleksi apa-apa yang kita inginkan. Nanti ada bagian komponen. Ini adalah bentuk miniatur dari gambar besar, ruangan besar yang menjadi tempat kita meletakkan komponen dan menghubungkan dengan kabel. Ada dua pilihan, ada komponen L dan device, sebagai device. Baik, langkah pertama kita akan panggil dulu, kita siapkan dulu beberapa komponen yang akan digunakan. Saya akan panggil pertama adalah baterai. Ini baterai, ini kita tuliskan komponen yang kita inginkan di bagian keywords. Nanti library kita akan menampilkan komponen yang sesuai dengan yang kita pilih. Saya ambil baterai biasa, baterai device DC voltage source, lalu klik OK di sebelah kanan bawahnya. Nah, baik, maka kemudian komponen baterai sudah tersedia, sebagai komponen yang akan kita gunakan. Yang kedua, saya pilihkan komponen resistor, sebuah komponen yang paling mendasar, yaitu resistor, dan saya pilih resistor yang analog, resistor primitif AF, agar kita mudah melakukan dan mendesain, men-setting harga resistor yang kita inginkan. Seperti sebelumnya, kita klik yang sebelah kanan OK untuk memasukkan ke dalam daftar rangkaian yang akan kita gunakan. Setelah itu, setelah ada baterai, ada resistor, maka saya pilihkan sebuah beban yang agar mudah kita melihat hasilnya, yaitu LED. Kita ketikkan LED di keywords, lalu akan tampil banyak sebenarnya LED yang ada, dari mulai yang sederhana sampai yang rumit, tapi saya ingin mengambil LED yang dapat dilihat hasilnya, yaitu LED yang berwarna, ada blue, ada green, ada red, ada yellow. Saya ingin LED yang green, lalu seperti biasa kita klikkan OK di sebelah kanan bawah untuk memasukkannya ke dalam tabel komponen yang kita akan gunakan. Baik, setelah kita anggap cukup komponen yang akan kita gunakan, saya mulai dengan baterai. Kita klik baterai, lalu setelah ini kita klikkan di ruang kita, lalu kita boleh, sebelum diklik akhir, kita boleh geser-geser di mana kita ingin meletakkan komponen baterai ini. Saya letakkan di sini agar mudah di garisnya. Oke. Baik, ini komponen baterainya, Ini bisa kita tentukan tegangannya,
kita bisa tentukan tegangannya. Part reference adalah B1, voltage kita bisa isi 12 volt atau saya mau isi 9 volt saja misalnya, sebagaimana yang banyak tersedia di pasaran, 9 volt. Oke, ya. Baik, berarti kita dianggap sudah memiliki komponen baterai ya, untuk rangkaian kita dengan tegangan 9 volt. Lalu saya mulai berikutnya dengan mengambil rangkaian atau komponen resistor, dan saya letakkan komponen resistor ini, maaf ya, saya letakkan di bagian sini, atas tengah ya. Oke. Sama, kita juga bisa menentukan harga resistor yang kita inginkan dengan mendouble klik komponen ini. Saya gunakan harga resistor yang umum, yaitu 220 ohm saja ya, 220 ohm. Baik, kita sudah ada komponen baterai 9 volt, lalu ada komponen resistor 220 ohm. Terakhir kita ambil komponen LED-nya atau LED untuk bisa melihat hasilnya ya. Baik, sudah ada LED-nya, kita letakkan. Oh maaf, belum ada. Sorry, ini kita ulang. Kita letakkan di sini LED-nya. Oke. Dan sebagai sebuah rangkaian yang lengkap, biasanya jika ada baterai positif DC, maka kita juga perlu komponen ground ya, sebagai pembunyian. Ini ambil yang sebelah sini ya, daftar komponen dalam section atau klasifikasi terminal mode. Kita klik saja. Nah, kita ambil ground ya, ground. Lalu kita akan letakkan di bagian bawah. Oke. Baik, komponen sudah lengkap. Ada baterai 9 volt, ada resistor 220 ohm, dan ada LED green serta sebuah ground ya, sebagai pembumian. Kita mulai mengambil bagian selection mode untuk membuat wiring atau pengkawatan ya. Caranya adalah kita letakkan ini pensil berwarna hijau dengan titik merah, berarti sudah terhubung komponen baterai. Kita klik, lalu arahkan, gerakan terserah. Jika kita mau berhenti di sini boleh, nanti kita gerakkan lagi ke sebelah ujung kiri dari resistor. Nah, berarti ini kita sudah menganggap bahwa tegangan komponen baterai terhubung dengan bagian kiri resistor. Kita lanjutkan, kemudian pensil berwarna hijau dan titik merah sebagai tanda sudah terhubung. Kita tarik, lalu kita hubungkan dengan bagian anoda dari dioda. Lalu kemudian bagian katoda ini kita tarik untuk dihubungkan dengan baterai 9 volt. Dan terakhir kita menghubungkan ground ke rangkaian sirkuit ya. Baik, berarti sudah terhubung ya, semua komponen secara baik. Setelah itu, untuk mengetahui apakah komponen ini berhasil terhubung dengan baik dan bisa bekerja dengan sempurna, lihat bagian kiri bawah. Nah, di sini ada tombol running ya. Tombol running, run the simulation, untuk menunjukkan bahwa rangkaian bisa kita jalankan. Kita klik satu kali saja. Nah, kita lihat di sirkuit rangkaian terlihat bahwa rangkaian bekerja dengan baik ya, dengan buktinya bahwa LED green berwarna hijau ya. Untuk menghentikan simulasi, kita klik bagian tombol kotak ini sebagai tanda stop simulation ya. Maka LED kembali padam ya, tidak berwarna. Kita misalnya ingin mengukur tegangan, maka kita ambil komponen pengukur ini yang berbentuk seperti ini. Kita ambil misalnya DC voltmeter ya, DC voltmeter. Kita letakkan di sebelah sini ya. Lalu saya juga mau mengukur arus, makanya kemudian saya ambil DC ammeter. Saya letakkan di sebelah atas dulu sementara ya. Hati-hati, berbeda cara mengukur tegangan dan cara mengukur arus ya. Untuk mengukur arus kita harus melakukan secara seri, sehingga kabel ini saya potong, klik sebelah kanan, maka klik kemudian tanda silang delete wire untuk menghapus kabel.
Ini saya pindahkan ke tempat ini, kemudian baru saya hubungkan ya dengan dioda dan saya hubungkan dengan resistor. Oke, berarti sudah terhubung rangkaian dengan pengukur arus DC ya. Kemudian untuk pengukur arus pengukur tegangan ya, dia dirangkai secara paralel ya. Maka saya hubungkan lagi. Baik ya. Untuk mengukur tegangan kita hubungkan secara paralel, sementara untuk mengukur arus kita hubungkan secara seri ya. Setelah terhubung, maka kita kembali running simulasi dari rangkaian ini. Saya klik sebelah kiri bawah untuk running simulation. Nah, terlihat pada gambar ini kalau kita ingin besarkan, sudah besar ya. Nah, ini besar lagi. Baik, terlihat di sini. Pertama, lampu LED menyala hijau yang menunjukkan bahwa rangkaian bekerja dengan baik. Kemudian kita juga bisa melihat hasil pengukuran tegangan DC 2,29 volt. Kemudian hasil pengukuran arus DC 0,03 ampere ya. Kalau ditanyakan kenapa hasilnya 2,29 volt bukan 9 volt sebagaimana tegangan baterai, nah, nanti bisa kita uji kembali berapa tegangan di bagian sini ya, bagian tengah ini, untuk menunjukkan bahwa terjadi tegangan jatuh pada resistor hampir sekitar 6 volt ya. Hampir 6 volt tegangan jatuh di resistor R1 dan sisanya hampir 3 volt ada pada tegangan jatuh di LED. Baik, kita stop dulu simulationnya. Berarti kita sudah bisa merangkai sebuah rangkaian sederhana, termasuk juga kita sudah bisa mengukur tegangan DC dan arus DC rangkaian tersebut untuk menguji bahwa rangkaian bekerja dengan baik. Kalau kita ingin menyimpan rangkaian ini, maka seperti biasa kita klik file dan kita klik save project as untuk mencari sebuah lokasi. Biasanya dia pada lokasi user ya. Ini saya sudah punya rangkaian sebelumnya, saya samakan saja nama filenya, rangkaian sederhana project file PRJ ya. Saya replace. Baik ya, berarti rangkaian ini sudah saya simpan dengan nama rangkaian sederhana project file dan saya bisa gunakan kembali pada saat-saat berikutnya jika saya menginginkannya. Demikian para pemirsa, cara menggunakan software Proteus 8 Professional untuk merangkai rangkaian elektronika sekaligus menguji performansi rangkaian tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.